berikan dirinya cancellation. Yap. Tapi harusnya nggak masalah karena kita akan langsung saja melihat ini dia game yang pertama untuk match kedua di hari ini. Let's go. Ngomongin Lucas, memang mungkin di hari pertama kemarin ya. Dari 4 kali muncul, 3 kali kalah dan hanya 1 kali kemenangan aja. Dari total 4 game yang ada Lucasnya gitu. Dan kali ini kita akan lihat nih apakah Lucas bisa dieksekusikan dengan baik oleh ATM. Dan terlihat dari Favian masih cukup aman juga untuk harusnya head to head dengan Alpha. Menurut aku Joy masih ada di atas dari Alpha sih, dari rotasi awalnya. Rotasi ya, secara movement juga, farming speednya juga lumayan cepat pastinya. Apalagi ini udah hero pegangan banget lah ya. Untuk Favian dengan temporal range-nya juga yang dibawa. Sementara kalau ngelihat dari bagaimana Khalid dari Widi ini cukup agresif, dia langsung bergerak ke arah atas membuat adanya teritori dari Iron Shiki pun aman, fatal Master Assassin dan basic command emblem yang dibawakan. Dibuat harusnya dari Iron Shiki ini tanpa adanya defensif sama sekali berarti ya, karena ada Tenacity yang terselip tapi ini enggak. Dia fokus benar-benar menuju ke arah damage. Iya, benar-benar mau coba adu poking banget nih ya. Masalahnya lawannya adalah Moskov gitu yang memang punya piercing damage yang kadang menguntungkan juga untuk memberikan pokingan damage. Tapi ada first blood yang tercipta. Somehow di bagian tengah ada TY yang tereksekusi dengan begitu cepat nih. Karena tadi sebenarnya lagi adu pok ya kan. Yehezkielnya mundur karena 2 orang dari tim Flash yaitu T dan juga Cray-nya. Tapi hadir Favian bantuin lompat dengan Rhythm of Joy-nya juga dan akhirnya menghasilkan first blood di tangan dari Yehezkiel. Ya, ini keuntungan yang sangat berpengaruh terutama untuk di setup turtle yang pertama ya. Karena lagi-lagi adanya perbedaan gold dan juga experience yang akan menguntungkan sekali untuk setupnya. Dan kali ini terlihat di bagian bawah juga pokingan damage diterima oleh ATM. Membuat ATM mau nggak mau harus recall dulu sebelum dia bisa setup di turtle yang pertama. Dan ini akan ngebuat dari segi levelingnya terhambat. Tapi Widi sudah mulai terkena dengan adanya efek duality juga yang membuat dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu wave di arah tengah, namun kali ini di area turtle-nya Spiral Alpha dan juga satu buah retribution on point dari Cema membuat akhirnya pun turtle jatuh ke tangan dari tim Flash. Tapi balasan yang dilakukan di mana Cemanya harus hilang pula dan bahkan electrifying beats membuat dari T harus hilang. Widi mengincar kali ini belakang membuat dari Cray-nya pun tidak bisa membackup apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Yap, ada diversion. Dia bersiapkan Aran terekspos sepertinya dikejar dengan Unleash the Beast dari Lucas. Tapi masalahnya memang Aran masih terlalu tanky juga. Nggak bisa mudah untuk dieksekusi dan lihat gimana di bagian lain ada Aonzo yang malah dimakan oleh Favian dan juga Iron Shiki. Oke, dan ini Favian aktif banget loh. Aktif Tadi dia ya, bantu tengah tapi lihat di arah bottom lane kali ini Yehezkiel harus terpaksa mundur terlebih dahulu karena ATM dengan Lucas yang masih terlalu tebal. Feeder Ice Strike terpaksa harus dikeluarkan juga, terpaksa mundur lagi tapi lihat bagaimana kali ini Glass Path Away yang dibentangkan membuat dari ATM pun harus mundur terlebih dahulu. Wow, Unleash the Beast itu dia. Yehezkiel yang even pun dia dari lini paling belakang ternyata sampai damage-nya. Itu Shockwave Blast yang sangat-sangat timingnya tepat banget. Dimana tadi sempat ada Wings by Wings yang dibuka oleh Yehezkiel tapi dia nggak bisa escape lagi. Karena memang jangkauannya dan juga reach-nya itu besar sekali dari Shockwave Blast-nya Lucas. Sementara di bagian bawah lagi-lagi dimanapun Favian berada selalu ada player yang dieksekusi oleh tim Liquid ID. Dan sekarang terbukti Favian dengan 3 asisnya membuat tim Flash cukup kerepotan. Iya, ini Favian sekalinya dia rotate dapat point kill tapi The Wyvern Dragon kali ini mencoba untuk mengincar Favian tapi Favian masih bisa selamat. Rhythm of Joy yang berhasil dikeluarkan dan juga satu buah Feeder Ice Strike yang nge-backup. Tapi kali ini kalian harus mundur terlebih dahulu karena memang Flicker terpaksa harus dikeluarkan. Menyisakan dirinya sendirian saja. Tidak ada kawanan yang bisa membantu sehingga satu persatu tim Flash Cambodia harus dipunish. Wow, itu kerugian yang fatal untuk tim Flash loh. Karena tadi sempat ada diversion yang dibuka oleh Cray. Dia sampai ngebuang flickernya untuk bisa mempanis Favian, tapi Favian masih hidup. Dan dia bahkan membuahkan adanya 2 poin kill tambahan untuk tim Liquid ID. Di bagian lain, Fighter Ice Strike yang dibuka oleh Yehezkiel memberikan teritori tambahan untuk Liquid ID agar lebih aman mendorong satu atau tertarik di bagian atas. ATM sudah mulai masuk dengan Unleash the Beast-nya mencoba untuk mendapatkan flash combo dan juga flash tap-nya. Shockwave Blast dikeluarkan dan ya masih bisa ditahan semua damage-nya oleh Iron Shiki dan juga oleh Widi. Di sisi lain, ada turtle kedua yang di-secure oleh tim Liquid ID. Dan tim Flash gak dapat apa-apa berarti. Rotasi yang dilakukan ke arah top lane gak dapetin point kill, justru malah juga kehilangan objektif di area turtle-nya. Dan kontrol yang begitu baik dari tim Liquid ID di menit yang keempat. Hampir 4.000 perbedaan goldnya. Ini menandakan dari semua lininya pun unggul. Membuat dari tim Flash Cambodia nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Pick off-nya juga sepertinya masih belum terlihat maksimal. Iya, ini menuju 1000 gold per menit loh. Perbedaan dari kedua belah tim ya.
Jadi menandakan bahwa dominasi memang dimainkan dengan sangat-sangat baik oleh Liquid ID. Terlihat di bagian atas, Raging Sandstorm, ATM, 1v2 situation mencoba untuk escape dengan Unleash the Beast, tapi masih masuk damage dari Aron Shiki. Backupan datang dan diversion bagian belakang, tapi membuka Glorious Pathway. Aran mencoba mengunci pergerakan dari Cray dan juga Cema, dan sepertinya 3 member hilang dari tim Flash Kamboja. Double dikantongi dan bahkan triple kill untuk Aron Shiki. Spear of Destruction yang dibuka nggak mau di follow up oleh Aon Zozo. Dan tetap ya, ini Bruno yang digunakan. Walaupun memang hero-nya mungkin yang udah jarang kita lihat, tapi tetap The Pilot Iris yang memang mencoba untuk langsung saja memberikan bagaimana kekuatan dari seorang Bruno. Lagi-lagi ITM kali ini harus mundur terlebih dahulu. Gak banyak yang bisa dilakukan. Favian mencoba untuk mencari step dari Rhythm of Joy-nya. Electrifying Beast diaktifkan, memang terlalu tebal sehingga tidak bisa ditumbangkan secara mudah kali ini karena memeluk juga ke dalam satu buah inner turret di top lane. Ya ini udah lebih dari 1000 gold per menit sih. 11 banding 1 bang. Iya, 7.000 di menit yang ke-6. Dan udah bebas banget untuk teman-teman dari tim Liquid ID menghancurkan semua objektif dari tim Flash gitu. Di bagian bawah juga akan dilepaskan antar turretnya. Hanya misalkan 3 inner turret saja, tapi sepertinya ada Aron Shiki yang coba ditarget. Kalau diversion 3 player dari tim Flash Kamboja masih gagal. Bahkan masih ada Purify juga yang terbalut di tubuh dari Aron Shiki. Dia nggak perlu nge-trigger Purify-nya untuk bisa escape dari sergapan 3 member tim Flash Kamboja. Karena minimal Worldy itu punya defensive mechanism lah ya. Kayak ada efek knockback-nya. Terus juga kan dia punya tackle untuk mundur juga kan. Atau yang mau nabrak juga kan kalau kena tackle kan kena efek stun, mini stun gitu ya. Jadi harusnya dalam keadaan yang bahkan dari segi gapnya juga ini udah lumayan jauh ya. 6.200 loh gold yang dimiliki sama Aron Shiki. Jadi kayak tadi targeting yang memang sebenarnya udah bagus banget Aron Shiki yang bakal ditarget. Tapi kayak ada keraguan-raguan juga nih dari tim Flash Kamboja. Karena mereka mencoba untuk mengkalkulasikan kembali apakah damage-nya cukup, apakah akan dibalaskan. Itu bahaya soalnya. Kalau kita lihat dari gold leaderboard-nya juga, yang jadi poin bahaya adalah ketika Cema ini goldnya under conditions di bawah dari Widi loh. Karena tadi Widi udah 3.200, Cemahnya masih di angka 2.800. Oke, di bagian atas ada follow up dengan Spear of Alpha, follow up yang begitu cepat karena Aron Shiki, tapi malah dibalaskan kembali dengan double kill dari Heskiel. Penyelamatan yang begitu gemilang. Di sisi lain Favian pun mendapatkan target ketiga, hanya menyisakan 2 player saja dari tim Flash Kamboja. Dan Heskiel ini bener-bener backupannya bagus banget loh. Itu Aron Shiki mau tumbang semuanya ditetesin dengan feeder Ice Strike. Sehingga bahkan dapetin 2 poin kill. Dan bahkan sekarang juga dari Malefic Gun-nya sudah selesai untuk Aron Shiki. Akan semakin terjaga lagi harusnya dari segi positioning-nya juga. Dan di menit yang ke-7 sekarang, pasif dari base turret di area top lane pun sudah tertrigger. Bahaya sih nih. Ini masalahnya masih menuju menit ke-8 loh. Dari segi item build, udah ada item ketiga yang selesai tadi terakhir adalah Malefic Gun yang diamankan oleh Aron Shiki. Tapi masalahnya nggak cuma itu, karena Aron Shiki ini hampir aja menyentuh 1000 gold per menit loh dari dia sendirian aja. Tadi kan highest di hari ini 947 947 dari Erlan kan. Sekarang ini bisa lebih loh. Harusnya ya, karena ini masih berjalan juga untuk game pertama match kedua kita dengan hampir di angka 12.000 gold di menit yang ke-8. Sangat-sangat jauh sekali keuntungan dari tim Liquid ID. Dan bahkan ini Lord belum pun muncul. 3 base turret udah terekspos. Dan ini juga PR-nya Lui dalam keadaan under. Diversionnya jadi kayak nggak kepake gitu loh. Karena kalaupun maju untuk bisa melakukan kayak gambling gitu kayaknya susah dan bahaya banget sih. Dan lihat sekali tetes, dia harus mundur lagi, nggak bisa. Bahkan itu adalah roamer loh. Yang notabene adalah seorang tank. Kena 2 kali tetes saja dia udah kehilangan setengah dari HP-nya juga. Dan sekarang 13.000 perbedaan gold di menit menuju 9. Wow, itu jauh banget sih. Tapi ATM, satu Electrifying Beats yang langsung mendapatkan satu targetnya. Terkait Way of Dragon, Favian terjebak memang, tapi sepertinya Favian gak bisa diselamatkan, tershutdown sudah dengan Spear of Alpha sebagai penutupan dari Cema. 30 detik waktu dari Favian untuk spawn kembali. Dan harusnya walaupun memang tiada Favian ya sang pemegang Retribution, tim Liquid ID dalam keadaan unggul banget kayak gini, mereka bakal tetap langsung eksekusi terhadap Lordnya juga. Karena Widinya nyari informasi, jangan sampai nantinya Cray datang dengan diversion play dan akhirnya bisa melakukan steal terhadap Lord yang ternyata itu sih Aon Zozo. Spear of Destruction yang baru saja diantisipasi ternyata tepat sasaran mencuri terhadap Lord milik dari tim Liquid ID. Wow, tapi kali ini Aon Zozo dipaksa untuk mengeluarkan flicker defensifnya. ATM di sisi lain mengejar ke lini belakang dari Liquid ID. Dan memang menjadi kerugian yang begitu fatal ketika satu Spear of Destruction yang sangat on point
Bahkan tadi aku lihat ada body block juga dari Aran, ada Skill juga di sana, tapi semuanya bisa dilewati dengan momen yang begitu pas dari Aon Zozo. Karena chance-nya ada 2 ya, kayak diversion play bisa langsung tabrak belakang, atau ya itu global presence dari Spear of Destruction. Oh no. Dan tapi nggak masalah, Lordnya juga udah langsung hilang juga, bahkan nggak berhasil untuk nyentuh ke arah turret juga. Dan kebetulan dari tim Liquid ID, mereka masih bisa mempertahankan 9 turretnya dengan begitu flawless. Iya. Memang cukup beresiko ya ketika nggak ada sosok jungler ketika inisiasi di Lord gitu, terutama untuk di objektif lah, entah itu Lord ataupun Turtle. Dan sekarang memang tim Plus masih dalam under conditions di mana mereka coba dipaksakan kembali untuk mundur, Spear of Destruction yang dikeluarkan, dan lihat gimana momentum dari Widdy, Raging Sandstorm double kill untuk Fabian dan looking for triple kill, bahkan Mania kembali kita saksikan. Bahkan Savage pertama, Fabian Acu berhasil mengantongi Savage di game pertama dengan begitu gemilang.